Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas irisan kerucut bagian parabola dengan dosen pengampu Ibu Atenwarmi MPD. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Geometri. Sebelum kita ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 dengan jumlah anggota 2 orang, yaitu saya sendiri Rohmah dengan NPM 211063105029 dan rekan saya Salun Canisa Salsabila dengan NPM 211063105033. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama di sini ada pengertian irisan kerucut. Nah, apa sih irisan kerucut itu? Dalam matematika, irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Di sini ada beberapa jenis irisan kerucut. Yang pertama itu adalah lingkaran, yang kedua parabola, yang ketiga elips, dan yang terakhir itu adalah hiperbola. Kita dapat membedakannya dengan memperhatikan garis yang memotong pada kerucut itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang parabola yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Salum Canisa Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada materi tentang definisi parabola. Jadi, apa itu parabola? Parabola adalah himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik F atau titik fokus yang sebarang dan suatu garis lurus sebarang yang sejajar sumbu X atau sumbu Y adalah sama. Jadi, jika kita lihat pada gambar, ada sebuah titik sebarang, yaitu titik F atau kita sebut sebagai titik fokus. Nah, panjang dari titik fokus ini ke titik yang ada di kurva parabolanya ini atau kita namakan vertex itu sama dengan panjang dari titik vertex atau titik puncak yang di sini itu ke garis L. Nah, jadi titik F ke vertex itu panjangnya akan sama seperti dari vertex ke garis L. Jadi itu yang dinamakan dengan parabola. Nah, selanjutnya di sini ada parabola dengan titik puncak 0,0. Parabola dengan titik puncak 0,0 ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada parabola horizontal dan ada parabola vertikal. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang parabola horizontal. Parabola horizontal ini juga terbagi menjadi dua jenis lagi atau dua bentuk, yaitu ada yang terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Nah, untuk yang terbuka ke kanan ini, bentuk persamaan umumnya yaitu Y kuadrat sama dengan 4px. Titik fokusnya di P, 0, persamaan direktrisnya di X sama dengan negatif P, sumbu simetrisnya di Y sama dengan 0, dan panjang latus rektrumnya yaitu nilai mutlak 4P. Nah, sedangkan parabola horizontal yang terbuka ke kiri, bentuk persamaan umumnya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 4px, titik fokusnya negatif P, 0, persamaan direktrisnya X sama dengan P, sumbu simetrisnya Y sama dengan 0, dan panjang latus rekrumnya yaitu nilai mutlak 4P. Nah, yang membedakan dari parabola horizontal terbuka ke kanan dengan terbuka ke kiri yaitu kalau terbuka ke kanan, dia arahnya X-nya itu positif. Jadi di bentuk persamaan umumnya tidak ada nilai negatif. Nah, sedangkan yang terbuka ke kiri karena dia arahnya ke arah negatif X, jadi dia bentuk persamaan itu ada nilai negatifnya dan titik fokusnya juga menjadi negatif P, 0. Nah, selanjutnya parabola vertikal. Parabola vertikal juga terbagi menjadi dua bentuk atau dua jenis ya. Ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang yang terbuka ke atas. Untuk parabola vertikal terbuka ke atas ini, bentuk persamaan umumnya X kuadrat sama dengan 4PY. Titik fokusnya di 0,P, persamaan direktrisnya di Y sama dengan negatif P, dan sumbu simetrisnya X sama dengan 0. Lalu panjang latus rekrumnya yaitu nilai mutlak 4P. Sedangkan parabola vertikal terbuka ke bawah, bentuk persamaan umumnya X kuadrat sama dengan negatif 4PY, titik fokusnya 0, negatif P, persamaan direktrisnya Y sama dengan P, sumbu simetrisnya X sama dengan 0, dan panjang latus rekrumnya nilai mutlak 4P. Nah, ini juga sama halnya seperti yang parabola horizontal. Jadi, kalau yang parabola vertikal terbuka ke atas ini, karena dia arahnya ke Y yang positif, maka di bentuk persamaan umumnya itu dia tidak ada nilai negatifnya dan titik fokusnya juga bernilai positif.
Nah, sedangkan parabola vertikal ke bawah itu dia kan searah dengan garis Y yang negatif. Jadi, di bentuk persamaan umumnya itu dia bernilai negatif dan titik fokusnya juga bernilai negatif. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Sebuah parabola memiliki titik fokus di f 0,4 dengan puncak O di 0,0. Bagaimana bentuk persamaan parabolanya? Yang pertama, kita cari apa yang diketahuinya dulu. Karena yang diketahuinya itu titik fokus di f 0,4 dan puncaknya di O 0,0, maka parabola ini termasuk ke dalam parabola vertikal yang terbuka ke atas karena titik fokusnya itu 0,4. Nah, maka kita dapat bentuk persamaannya ialah x kuadrat sama dengan 4py. Karena titik fokusnya f 0,4, maka kita dapat p-nya sama dengan 4. Kemudian p sama dengan 4 ini kita substitusi ke bentuk persamaannya menjadi x kuadrat sama dengan 4 dikali 4y. Jadi persamaan parabolanya kita dapat ialah x kuadrat sama dengan 16y. Selanjutnya yaitu parabola di titik P, A, B. Nah, jika kita lihat pada di gambar, yaitu diketahui ada titik F atau titik fokusnya berada di A plus P, B. Lalu ada titik puncaknya atau titik pusatnya, yaitu kita misalkan berada di M, A, B. Nah, jadi gambar di atas ini menunjukkan bahwa gambar parabola dengan puncaknya, itu yang tadi kita misalkan M, A, B, dan fokusnya di F, A plus P, B. Jika kita gunakan sumbu baru dengan translasi X aksen sama dengan X minus A dan Y aksen sama dengan Y minus B, maka akan didapat persamaan parabolanya, yaitu Y aksen kuadrat sama dengan 4PX aksen. Nah, karena tadi kita sudah dapat yaitu translasi dari X aksen dan Y aksen, jika kita gunakan sumbu lama, maka akan didapat persamaan parabolanya yaitu Y minus B kuadrat sama dengan 4PX minus A, yang puncaknya pada titik M, A, B dan fokusnya di F, A plus P, B. Selanjutnya yaitu persamaan parabola yang berpuncak di titik M, A, B adalah kita lihat pada gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini itu menggambarkan parabola yang terbuka ke kanan. Jadi di sini ada sebuah titik F, titik fokus, dan di sini ada titik M, titik puncaknya ya di M, A, B. Ada garis direktisnya D dan ada sumbu simetrinya yaitu Y sama dengan B. Maka kita dapat parabola terbuka ke kanannya yaitu persamaannya Y minus B kuadrat sama dengan 4PX min A. Nah, lalu bagaimana dengan parabola yang terbuka ke kiri? Karena dia kalau ke kanan dia kan berarti ke arah X yang positif. Nah, jadi jika dia parabola yang terbuka ke kiri berarti dia ke arah yang X negatif. Maka kita tinggal tambahkan negatifnya saja menjadi persamaan parabolanya untuk terbuka ke kiri yaitu Y minus B kuadrat sama dengan negatif 4PX min A. Lalu kita lihat pada gambar yang kedua. Di sini itu ada parabola yang terbuka ke atas. Itu ada titik fokusnya, titik F, dan ada titik puncaknya yaitu di sini M, A, B. Lalu ada garis direktisnya dengan sumbu simetrinya X sama dengan A. Maka kita dapat persamaan parabolanya ialah X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Nah, untuk parabola terbuka ke bawah, karena terbuka ke atas dia berarti menuju ke Y positif. Nah, sedangkan untuk parabola yang terbuka ke bawah itu dia menuju ke Y negatif. Maka kita tinggal menambahkan negatifnya saja menjadi persamaan parabola terbuka ke bawah ialah X min A kuadrat sama dengan minus 4P Y min B. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada contoh soal. Diketahui persamaan parabola sebagai berikut. Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 4X ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan koordinat puncak, koordinat fokus, persamaan sumbu simetri, persamaan direktris, dan sketsakan gambarnya. Baik, penyelesaiannya yang pertama di sini kita selesaikan dulu persamaan parabolanya yaitu Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 4X ditambah 8 sama dengan 0. Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 4X dikurangi 8. Nah, min 4X plus 8 itu dipindah ruaskan. Lanjut, kemudian Y kuadrat ditambah 4Y ini kita sederhanakan menjadi dalam kurung Y plus 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 4X min 8.
Kemudian Y plus 2 kuadrat sama dengan 4X min 4. Nah, min 4-nya dari mana? Itu di atas ada min 8, yang sebelah kiri kan min 4. Jadi dipindah ruaskan jadi penjumlahan min 8 ditambah 4, itu hasilnya min 4. Lalu tulis kembali Y plus 2 kuadrat sama dengan, lalu 4X min 4 ini disederhanakan kembali menjadi 4 dikali X min 1, atau Y dikurangi beta kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurangi alpha. Berarti kita dapat B-nya sama dengan min 2, yaitu dari Y plus 2, dan A-nya itu sama dengan 1, dari X min 1, dan P-nya adalah 1. Jadi koordinat puncaknya 1, min 2 dari A, B, lalu koordinat fokusnya yaitu A plus P, B sama dengan A itu nilainya 1 dan P itu nilainya 1, 1 tambah 1, 2, B nilainya min 2. Lalu persamaan rumus simetrinya yaitu Y sama dengan min 2 dengan persamaan garis direktrisnya yaitu X sama dengan alpha dikurangi P atau X sama dengan 1 dikurangi 1, X sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat pada gambar grafik di atas. Selanjutnya, kita masuk ke materi garis singgung. Garis singgung parabola memiliki arti bahwa garis dan parabola sama-sama melalui satu titik koordinat yang sama. Nah, di sini ada 3 jenis persamaan garis singgung pada parabola. Yang pertama, persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Gambar yang kedua, persamaan garis singgung parabola melalui suatu titik. Dan yang terakhir yaitu persamaan garis singgung parabola yang melalui titik di luar parabola. Nah, berikut ini sudah terlampir rumus-rumus persamaan parabola berikut dengan persamaan garis singgung parabola dengan gradien M dan persamaan garis singgung parabola yang melalui suatu titik. Dapat teman-teman lihat sendiri. Lalu perlu diingat, untuk menentukan gradien M dari sebuah garis adalah menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Baik, terakhir di sini ada contoh soal tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik min 2,4 pada parabola Y kuadrat sama dengan min 8X. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus garis singgung Y1 dikali Y sama dengan min 4 dikali X1 ditambah X. Nah, Y1 kan nilainya 4 dikali Y sama dengan min 4 dikali X1 nilainya min 2 ditambah X. Nah, kemudian kedua ruas dibagi dengan 4 sehingga didapat Y sama dengan min 1 dikali min 2 ditambah X. Y sama dengan 2 dikali 1 itu 2, min kali min plus jadi 2 dikurangi dari plus kali min X. Nah, dipindah ruaskan X plus Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X plus Y min 2 sama dengan 0. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.